Aduh, terang sekali ya. Ampun, ampun. Anjay, anjay. Ya ampun, sumpah ini 4 bulan. Enggak 4 bulan juga sih, mungkin 3 bulan. Ya 4 bulan deh. 4 bulan gue nggak buat video. Gue emang lagi nggak ada ide, nggak tahu kenapa. Terus gue juga lagi ada kerjaan beda. Ya kerjaan gitu lain lah. Terus belakangan ini gue jadi wibu ya kan. Jadi jarang ngeliat cek YouTube channel gue, jadi ya tolong maafkan ya. Gue tahu ini video pertama setelah 4 bulan dan gue rasa yang nonton juga nggak bakal banyak. Bisa dibilang nggak ada yang nonton juga gue rasa. Tapi gue mau buat video ini karena gue pengen ngasih opini gue aja gitu. Kayak opini yang masalah viral belakangan ini gitu. Gue cuma pengen bahas 2 hal. Yang pertama tuh tentang Satpol PP yang memukul seorang perempuan. Yang kedua itu tentang si Joy Putri ya. Tapi sebelum mulai videonya, kalian harus klik subscribe dan lonceng di sebelah subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video. Terima kasih. Oke, yang pertama ini gue mau bahas tentang yang Satpol PP. Gua mencari beberapa informasi dan gue mencari dan menemukan titik-titik yang menurut gue bisa gue bahas di sini. Yang pertama itu Satpol PP memang menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama kita tahu ini PPKM dan kita tahu kalau restoran itu memang harus ditutup. Ya misalnya nggak boleh makan di tempat, nggak harus ditutup banget. Pokoknya online masih bisa. Cuman kalau masalah restoran itu harus ditutup kalau untuk makan di tempat karena ya sedang PPKM. PPKM kan kepanjangannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, dari situ kita juga tahu kan arti dari PPKM itu sendiri untuk membatasi kegiatan kita karena memang virus COVID ini sedang lagi naik-naiknya di Indonesia. Terutama karena Indonesia kemasukan atau kedatangan virus baru, kedatangan udah kayak turis ya maksudnya. Ya datang virus baru atau ditemukan virus baru di Indonesia jenis COVID yang bisa menyebar lebih cepat daripada COVID sebelumnya, dan ini sangat lebih berbahaya karena gue udah ada pengalaman ya. Lebih bukan itu sih, lebih ke temen gue udah punya ada pengalaman ya, dan ini bisa merenggut nyawa lebih parah daripada sebelumnya gitu. Nah, yang gue mau bahas itu bukan tentang PPKM. Gue tau PPKM memang diperpanjang untuk beberapa hari ke depan karena memang COVID ini lagi naik di Indonesia. Gue bukan bahas tentang COVID-nya, tapi gue mau bahas tentang Satpol ini. Nah, yang jadi masalah, Satpol ini memang udah bener melakukan tugasnya dengan baik. Tapi yang jadi masalah tuh, yang gue dapat videonya beredar di internet semua itu ya, kalau Satpol itu mukul seorang wanita. Ya, seorang wanita. Bayangin kan, seorang wanita dipukul. Bukan masalah penutupannya, tapi kenapa dia harus mukul dengan seorang wanita gitu. Secara kan wanita itu nggak boleh main tangan gitu. Apalagi, maksudnya ya derajat laki-laki itu kan seharusnya juga nggak boleh menyakiti wanita dengan cara main tangan. Ya gue tahu juga nggak boleh menyakiti dalam hatinya dan gitu-gitu lah pokoknya. Itu ntar out of topic, gue nggak mau bahas. Pokoknya dia nggak boleh mukul wanita lah. Intinya laki-laki itu nggak boleh mukul wanita, tapi Satpol ini mukul wanita. Nah, usut punya usut, si suaminya bilang kalau si wanitanya ini, nggak tahu suaminya, nggak tahu siapanya, pokoknya si cowok ini yang lagi satu bangku, yang lagi satu kursi sama dia lagi nge-live gitu di TikTok kan. Dia bilang kalau si wanitanya ini tuh lagi hamil. Ya, hamil. Oke, wanita hamil dipukul. Oke, tapi yang jadi masalah lama-kelamaan kasus ini tuh makin panjang gitu. Karena gimana ya? Ternyata pas dicek lagi, apa sih cek yang kehamilan itu? Gue lupa namanya. Ya pokoknya itu tes USG ya, tes USG wanita ini nggak hamil. kan tahi gitu ya. Maksudnya kan kalau misalnya memang hamil tes USG emang udah ada positif, ada bayi gerak gitu. Nah ini dipukul ternyata wanita ini nggak hamil ya kan. Nah bukan masalah nggak hamil atau hamil ya, tetap aja Satpol ini tuh salah dan dia mukul wanita. Itu kan udah ada hukumnya juga ya. Kita nggak boleh mukul wanita dan wanita itu harus dilindungi bukan disakiti. Anjay, keren banget gua. Pokoknya gitulah. Harusnya kan gitu ya. Nah usut punya usut, ternyata si Satpol ini juga nggak senang di apa sih, nggak tahu sih katanya di cut atau di gimana. Pokoknya si Satpol ini nggak senang dan akhirnya dia melaporin lah yang punya kafe ini ya kan. Dibilang yang punya kafe ini nggak ada surat izin, nggak ada nggak selesai gitu kan. Jadi ya akhirnya masalah ini diperpanjang, dan untuk sekarang ini yang gue tahu terakhir kali ya masalah ini tuh ya sampai situ doang. Si Satpol ini bikin keterangan kalau si kafe ini belum punya izin untuk diberdiriin situ, diberdiriin sih, ya jualan di situ lah gitu kan. Dan akhirnya masalah ini gitu.
Gue masih nggak tahu kelanjutannya karena gue jarang liat berita lagi. Soalnya yang gue tahu itu, dan gue cuma sharing aja sih. Kalau lo orang udah tahu ya nggak masalah juga, dan bisa kalian kasih tahu di kolom komen kalau misalnya emang penjelasan gue juga salah gitu kan. Dan ya udah dong, gue nggak tahu lagi sampai situ doang. Dan yang kedua ini gue langsung masuk aja ya. Yang kedua, masalah Joy Putri. Ini dia, gue senang banget. Sebelumnya tuh gue nggak tahu Joy Putri itu siapa, ya kan? Orang-orang bilang Joy Putri itu artis TikTok. Oke, orang-orang bilang Joy Putri itu artis TikTok. Followernya 15M, ya kan? Follower 15M. Tapi masalahnya dia follower doang yang gede gitu kan. Cuman otaknya ya gitu. Gue nggak mau ngomong, nanti gue kenapa-napa lagi, hilang nih gue. Ya pokoknya si Joy Putri ini membuat masalah di tengah pandemi ini, ya kan? PPKM, pedagang kaki lima didenda 5 juta, dipenjara 5 tahun. Sedangkan si Joy Putri ini gelar pesta ulang tahun. Wow, keren bos. PPKM gelar pesta. Ya, sorry kalau bisa lihat angle berubah sedikit karena memang tadi baterainya habis, jadi gue ganti baterai sebentar. Dan ya, lanjutannya tadi di mana? Oh, si Joy Putri ini gelar pesta. Sebenarnya menurut gue gelar pesta itu nggak masalah kalau nggak di tengah kondisi pandemi seperti ini gitu. Ya duit dia, terserah dia ya kan. Hidup juga dia gitu. Walaupun gue nggak tahu 15M itu siapa anjir. Sumpah, gue nggak tahu. Gue tahu Joy Putri setelah si kampret ini viral aja. Jadi gue tahu si Joy Putri itu siapa. Dan akhirnya usut punya usut, gue cari lagi dia ngelanggar prokes. Ya, prokes. Ya. Oke, dia gelar pesta, ngundang teman-temannya yang rame, dan di pesta itu nggak ada yang pakai masker, bos. Nah, dari pihak hotelnya tuh gue juga bingung kenapa pihak hotelnya tuh ngadain pesta gitu kan. Tapi ya gimana ya, buat pihak hotel mah keuntungan, jadi yang menurut dia mungkin diambil aja gitu. Ya namanya duit ya kan, si Joy Putri juga duitnya banyak, mungkin harusnya sih banyak sih. Ya pokoknya udah gitu, gue juga bingung aja. Pedagang kaki lima dipenjara sampai 5 tahun gitu, gara-gara dia dagang di kondisi PPKM, didenda lagi. Ya gue tahu Joy Putri emang didenda, dan hotel juga didenda. Dendanya Joy Putri 12 juta. Dendanya hotel gue masih kurang tahu dendanya berapa. Tapi ini rada nggak adil sih menurut gue. Kenapa di saat rakyat kecil berdagang mencari nafkah untuk keluarganya, mereka bisa dipenjara gitu, dan denda lagi 5 juta. Ya kalau denda mungkin masih masuk akal karena PPKM, mereka melanggar. Tapi kenapa harus dipenjara? Sedangkan si kampret ini ya begitu. Dia nggak dapat hukuman, dan setelah dia bebas juga dia udah bayar denda. Dia juga udah bikin video-video TikTok lagi. Sebenarnya gue udah nggak mau peduli, cuman ngelihat dia kayak kesel aja gitu. Nggak tahu kenapa. Dan ya begitulah, akhirnya dia ya bebas aja bikin video TikTok. Terus sampai akhirnya dia nge-live, ditanya netizen kenapa nggak dipenjara. Gue bingung juga sih kenapa nggak dipenjara. Dan ya mereka juga punya argumen sendiri untuk membela diri mereka. Jadi ya menurut gua fair-fair aja sih kalau misalnya mereka mau beradu argumen. Cuman kan ini udah keputusan hakim. Keputusan hakim tuh bulat dan nggak bisa diganggu gugat ya kan. Dan menurut gua ya udahlah kalau gitu, ini efek mereka juga. Kalau misalnya nggak dipenjara juga, gua rasa hukuman terberat mereka ya dapat hujatan netizen sih lebih tepatnya. Soalnya yang hujatan netizen tuh paling gampang kena mental kebanding di penjara. Kalau di penjara juga paling setahun 2 tahun juga keluar gitu lagi. ya udahlah, mau gimana lagi. Oke, ya udahlah, mungkin sampai segitu aja. Videonya kepanjangan ya kayaknya. Kalau 12 menit sih menurut gua kepanjangan sih, tapi nggak sampai 12 menit lah harusnya. Ya sih, ya udahlah. Setelah 4 bulan ini gua nggak buat video, akhirnya buat video lagi. Kalau misalnya ada kekurangan ya maafkan ya, saya sudah tidak buat video lama, dan ya udah gitu. Yaudah, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video gue selanjutnya, nggak tahu video ya kapan, tapi gua berusaha buat konsisten lagi buat bikin video. Semoga bisa sih. Yaudah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Diki Gunawan, sign out.